Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan sistem pasar serta harga di dalam ekonomi mikro. Yang di mana dalam Islam sistem pasar dan harga memiliki landasan etika, moral dan hukum yang bertujuan menciptakan keadilan, keseimbangan dan kesejahteraan bersama. Islam mengakui mekanisme pasar sebagai salah satu cara untuk mengalokasikan sumber daya, tetapi dengan pengawasan agar tetap sesuai syariat. Yang pertama yaitu konsep pasar dalam Islam, di mana konsep dalam Islam adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang atau jasa dengan berbagai prinsip berikut, yaitu ada keadilan, yang dimana tidak boleh ada eksploitasi, manipulasi atau ketidakadilan dalam transaksi. Yang kedua yaitu larangan riba, di mana Islam melarang keuntungan dari bunga karena dianggap merugikan salah satu pihak. Yang ketiga yaitu larangan gharar dan maisir, di mana yang dimaksud di sini transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dilarang, seperti perjudian atau investasi tanpa dasar yang jelas. Selanjutnya yaitu halal dan thayyib. Produk yang diperdagangkan harus halal dan thayyib, baik dan bermanfaat. Sistem pasar dalam Islam, yang dimana Islam mengakui mekanisme pasar tetap memberikan batasan agar transaksi tidak merugikan salah satu pihak. Beberapa yaitu jenisnya. 1. Pasar bebas. Pasar bebas. Islam mendukung pasar bebas dengan mengawasi moral. Pasar bebas dalam Islam tidak sama dengan kapitalisme karena harus menghindari praktis eksploitatif. Yang kedua yaitu pasar yang diawasi negara. Negara berperan mengawasi agar pasar tetap menjalankan dengan adil, misalnya mengatasi monopoli, menstabilkan harga dan mencegah penipuan. Yang ketiga yaitu mekanisme harga dalam Islam, di mana dalam ekonomi mikro harga ditentukan oleh pemerintah dan penawaran, tetapi ada batasannya, yaitu yang pertama harga keseimbangan. Harga ideal adalah harga yang dihasilkan dari interaksi pemerintahan dan penawaran tanpa campur tangan yang merugikan salah satu pihak. Yang kedua, larangan penetapan harga yang tidak wajar. Islam melarang ihtikar, yaitu penimbunan barang untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Ini dianggap zalim, merugikan masyarakat. Yang ketiga yaitu intervensi harga oleh negara. Dalam situasi tertentu, pemerintahan dapat menetapkan harga mekanismum atau harga minimum. Harus bertujuan untuk melindungi keadilan, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian pasar persaingan sempurna dalam pasar Islami. Pasar persaingan sempurna adalah kondisi di mana pasar terdapat banyak penjual yang pembeli yang mempengaruhi harga pasar, tetapi tidak dapat mengontrol harga secara individu. Karakteristik pasar persaingan sempurna antara lain banyak penjual dan pembeli. Kedua, produk homogen. Ketiga, kebebasan masuk dan keluar pasar. Keempat, informasi sempurna. Kelima, tidak ada pengaruh pemerintah. Dalam konteks pasar Islami, prinsip syariah juga harus diikuti. Ini mencakup larangan terhadap riba, gharar, dan masyir, serta adanya keadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, pasar persaingan sempurna dalam pasar Islami juga harus beroperasi dengan prinsip etika yang mendasari transaksi jual beli. Kesimpulannya, pasar persaingan sempurna dalam pasar Islami adalah sebuah kondisi ideal di mana persaingan antara penjual berlangsung secara bebas dan transparan, dengan produk homogen tanpa adanya kontrol harga dari satu pihak.
Meskipun demikian, pasar ini harus tetap beroperasi dengan prinsip ekonomi syariah yang melarang transaksi yang mengandung riba, gharar, dan masyir, serta memastikan adanya keadilan dalam transaksi. Dengan demikian, pasar persaingan sempurna dalam pasar Islami tidak hanya mengutamakan efisiensi, tapi juga moralitas dan kesejahteraan sosial. Baik, selanjutnya penjelasan moral sebagai faktor endogen dalam persaingan di pasar. Merujuk pada pengaruh norma-norma etika, nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang melekat dalam pelaku pasar yang mempengaruhi perilaku persaingan secara internal. Faktor ini bukan hanya dipengaruhi oleh aturan formal dan regulasi, tetapi juga oleh kesadaran dan tanggung jawab moral dari individu dan perusahaan. Berikut ini beberapa cara moral berperan sebagai faktor endogen dalam persaingan di pasar. Yang pertama itu pengambilan keputusan etis. Perusahaan yang menginternalisasi prinsip-prinsip moral dalam praktik bisnis, mereka cenderung membuat keputusan yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan, bukan semata-mata mengejar keuntungan maksimal. Yang kedua, reputasi dan kepercayaan. Perusahaan yang memiliki reputasi baik karena mempraktikkan bisnis yang beretika dapat menarik lebih banyak pelanggan dan membangun kepercayaan di antara konsumen yang dapat memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Yang ketiga, pencegahan perilaku curang. Moralitas internal yang kuat dalam sebuah perusahaan atau sektor industri membantu mengurangi insiden praktik-praktik tidak etis seperti manipulasi harga, pencurian data, dan pelanggaran lainnya. Hal ini menciptakan pasar yang lebih adil dan sehat. Dan yang terakhir adalah daya tarik bagi investor dan talenta. Perusahaan yang mempraktikkan tanggung jawab sosial dan etika yang tinggi seringkali lebih menarik bagi investor dan memperhatikan dampak sosial serta talenta yang mencari perusahaan dengan nilai-nilai serupa. Saya akan menjelaskan tentang pengawasan pasar dalam Islam dan mekanisme pasar dalam perspektif sejarah Islam. Langsung saja, pengawasan pasar dalam Islam dikenal dengan istilah hizbah yang merupakan mekanisme pengawasan untuk memastikan aktivitas ekonomi dan perdagangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ada beberapa aspek yang penting dari pengawasan pasar dalam Islam. Yang pertama yaitu keadilan dalam perdagangan. Pengawasan pasar bertujuan untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha menjalankan praktik bisnis yang adil sesuai dengan prinsip syariah. Nah, yang kedua yaitu peran muhtasib. Muhtasib adalah orang yang bertugas memantau aktivitas di pasar, memastikan kualitas barang, menegakkan aturan halal dan haram, serta memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar. Mereka juga mengawasi praktik-praktik seperti riba, monopoli, dan penipuan. Yang ketiga yaitu kualitas produk dan etika produksi. Etika produksi menuntut pelaku usaha untuk tidak berfokus hanya pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu transparansi dan kejujuran. Penjual wajib memberikan informasi yang jelas dan benar terhadap pembeli tanpa menyembunyikan cacat produk atau melakukan misrepresentasi. Yang kelima yaitu larangan praktik-praktik tercela. Namanya juga pasar, kita harus menerapkan syariat-syariat Islam. Pengawasan pasar dalam Islam melarang praktik-praktik yang merugikan masyarakat seperti goror atau ketidakjelasan, najasyi, penawaran palsu untuk menaikkan harga, dan ihtikar, penimbunan barang untuk keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya yaitu mekanisme pasar dalam perspektif sejarah Islam memiliki landasan yang kuat dalam ajaran agama dan praktik yang diterapkan sejak masa awal Islam. Yang pertama yaitu prinsip keadilan dan transparansi. Pasar dalam Islam harus berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Penipuan, kecurangan dalam timbangan dan ukuran, serta praktik tidak jujur dilarang keras dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu dalam Quran surat Al-Mutaffifin, di mana mencela orang-orang yang curang dalam menimbang dan mengukur. Ini menekankan bahwa pasar yang sehat harus didasari oleh kejujuran dan transparansi. Yang kedua yaitu pasar di masa Nabi Muhammad SAW. Nabi membangun pasar bebas dari monopoli dan campur tangan berlebihan dari pemerintah.
hanya dilakukan untuk mencegah penipuan dan ketidakadilan. Praktik riba dilarang dan transaksi dilakukan secara adil dan transparan. Selanjutnya yaitu peran hizbah dan muhtasib. Tugas muhtasib adalah memastikan bahwa aturan-aturan syariat terkait perdagangan dijalankan dengan baik, termasuk mengawasi kualitas barang dagangan, menghindari praktik penipuan, serta melindungi hak konsumen. Lembaga ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan untuk menjaga keadilan di pasar. Selanjutnya yaitu larangan monopoli dan penimbunan. Islam melarang praktik monopoli dan menimbun ihtikar atau yang disebut dengan ihtikar karena dapat merugikan konsumen dan merusak pasar. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa barang siapa yang menimbun barang maka ia telah bersalah. Hadis riwayat Muslim. Larangan ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan barang di pasar dan memastikan harga yang wajar bagi semua pihak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.